Ya, baiklah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pada topik kita kali ini, audit sistem informasi, yaitu digital forensic investigation. Ya. Jadi pada topik ini kita ada 3 hal gitu ya, yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya pada saat ini ya perangkat digital ya, pada perangkat digital yang baru gitu ya, itu mencakup metode kelengkapan atas keberadaan yang namanya kegiatan pemeriksaan atau juga forensik, yang dalam hal ini pendekatan investigasi gitu ya, atau disebut dengan forensic investigation. Dan perlu juga kita sampaikan gitu ya, yang namanya teknologi digital ini menghantarkan ya visualisasi ya yang nyata ya, dengan pendekatan komprehensif informasi kepada investigasi digital forensik untuk interogasi, analisa dan juga interogasi dan lanjutannya ya. Serta topik lainnya itu adalah pentingnya investigasi dan juga profesional accounting memiliki familiarity dengan opsi digital yang dapat gitu ya mencakup dan juga memanage kegiatan investigasi. Nah, jadi di sini kita melihat ya bagaimana transformasi digital di sini berdampak terhadap forensik digital gitu ya. Artinya semakin tinggi transformasi digital, maka semakin tinggi pula digital forensik. Nah, ini adik-adik nanti bisa juga kalau mau meneliti hal ini adalah dampak digital transformation terhadap forensik digital. Udah pasti meningkat ya. Semakin banyak kita menggunakan aplikasi, maka semakin banyak juga nantinya pemeriksaan atau juga investigasi atas aplikasi tersebut yang disebut dengan digital forensik. Jadi we are not ya, kita tidak hanya melihat dari sisi data dan teknologi aja ya di era modern ini. Akan tetapi juga kita melihat ya, apakah hidup kita selama ini gitu ya, ini menyukai, mengetahui atau tidak ya, di mana keberadaan smartphone ya, tablet dan juga perangkat-perangkat internet lainnya gitu ya, perangkat-perangkat lainnya ini merupakan suatu perangkat yang sifatnya smart ya, dan juga smart untuk dilihat. Nah, orang dalam hal ini sangat tergantung pada yang namanya digital device itu, di mana teknologi ini mengubah dunia. Ya, ketika aktivitas harian, aktivitas harian dan lanjutannya, gitu ya, itu tidak dapat memberikan gambaran yang terkait dengan device digital. Nah, di sini keinginannya itu adalah mengakselerasikan yang namanya mode transformasi digital dan dalam pergerakannya. Ya, kemudian juga kita melihat dekade ini teknologi tidak hanya sekedar komoditas gitu ya, akan tetapi juga rumah tangga, kemudian juga bisnis ini juga semuanya udah ikut-ikutan mengakses dari internet, sehingga IT device ini tidak sendirian. Dan dampak positifnya adalah berdampak terhadap teknologi itu sendiri dalam kehidupan kita gitu ya, dan juga membantu gitu ya banjirnya aktivitas kriminal ya di dalam aktivitas online. Nah, itu. Sehingga dalam beberapa tahun ini transformasi digital ini sebuah momentum ya, di mana menimbulkan pertumbuhan. Ya, tingkat pertumbuhannya di mana sekitar 128 billion ya email yang dikirimkan dan juga yang diterima setiap hari, dan juga perangkat-perangkat sosial lainnya
ini menyajikan ya peluang ya untuk adanya timbulnya kriminal-kriminal baru ya yang disebut dengan modern kriminal yang menghasilkan secara substansi perubahan perilaku kriminal ya yang mencakup kekayaan pencurian atas kekayaan intelektual, fraud, dan juga mengidentifikasi pencurian dan juga serangan-serangan cyber lainnya. Dan juga kita melihat ya bahwasanya perubahan teknologi dan juga lingkungan ini akan menghasilkan ya komplikasi, dan juga teknologi itu berorientasi kepada tendensi untuk melakukan fraud, melakukan kriminal ya, dan juga melakukan dispute ya, artinya pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, di mana sehingga akuntan forensik di sini juga diperlukan gitu ya, sehingga profesi akuntan forensik ini juga semakin tinggi ya, semakin tinggi, yang dimana fungsinya itu adalah melihat beberapa perangkat teknologi organisasi dan juga secara profesional finance yang dalam hal ini melihat data-data yang disajikan itu juga semakin meningkat, dan juga bisa menganalisa ya di mana secara jelas dampak profesi dari akuntan ya dan juga digital forensik itu semakin diperlukan ya. Dan di dalam konteks ini ya bahwasanya digital forensik investigation dan juga investigation atas sumber daya data yang dalam hal ini dari sumber komputer, server, dan juga mobile device atau juga cloud, di mana ini secara jelas ya sesuai dengan regulasi yang ada dapat menerima ya, atau juga teknologi di sini bisa melakukan menganalisa data dan juga melihat artificial intelligence. Jadi perangkat-perangkat pendukung investigasi di sini yaitu mencakup ya melihat temuan ya dari sebuah proses ya, dan bagaimana peluang dari senior manajemen ya, dan juga pertanggungjawaban fungsi-fungsi akuntansi secara khusus yang dalam hal ini bisa menginvestigasi ya bagaimana fakta-fakta yang tidak tercover, kemudian juga waktu, uang ya, dan di sini dapat menyiapkan suatu solusi yang dapat dikerjakan ya. Nah, sehingga di sini kita lihat ya ada peluang ya. Peluang yang namanya digital forensik ini, investigation. Nah, jadi ini peluang bagi akuntan juga di masa yang akan datang ya. Nah, apa saja tugasnya? Nah, dengan beberapa kondisi gitu ya, di mana ada beberapa hal peluang-peluang, yaitu melihat volume data. Nah, volume data itu dianalisa oleh yang namanya digital accountant gitu ya, artinya forensic accounting. Nah, jadi melihat volume data ya, di mana pertumbuhan data itu secara eksponen ya, dan pertumbuhannya sangat tergantung pada sumbernya, sehingga dari proses koleksi, memproses, menyimpan, dan juga menganalisa dari jumlah data ini dapat melibatkan prosedur yang kompleks ya. Nah, selain dari volume, selain itu apa saja lagi gitu ya yang merupakan suatu peluang ya untuk digital forensik ini, yaitu disparate data source ya, artinya data-data yang relevan untuk diinvestigasi yang dalam hal ini berbeda dari sistemnya secara geografis, secara departemen juga ya. Jadi selain dari volume data, kemudian juga sumber daya data, nah itu forensic accountant gitu ya, atau forensic investigation yang menganalisanya. Selain data volume, apalagi ketersediaan dan juga keakuratan data. Nah, keakuratannya akurat atau tidak akurat, maka forensic accountant yang melihat. Kemudian juga perlindungan data. Perlindungan data juga regulasi kerahasiaan data. Nah, juga di sini di-assess ya, dinilai oleh akuntan. Selain itu juga peluang kerja lainnya ya, enskripsi. Nah, jika enskripsi di sini, jika data itu tidak bisa dibaca ya untuk atau juga tidak bisa diakses secara jelas, maka dengan kata lain harus ada investigasi gitu ya.
Nah, jadi 5 hal ini yang merupakan peluangnya. Nah, kita melihat ya bahwasanya pendekatan alat teknik ya untuk investigasi digital forensik ini mencakup gitu ya. Investigasi fase 01, 10, 12 ya, dan juga augmented investigation. Jadi investigasi fase 1 tahun 80-an ya kalau kita sticknya, dan tahun 90-an inilah disebut dengan tipe tradisional ya. Lantas investigasi 20 ya sekitar 15 atau juga 20 tahun yang lalu gitu ya. Nah, di sini di investigasi yang mencakup collection forensik ya dan juga analisanya ya. Nah, ini evolusinya ya. Nah, sekarang mau kita lihat adalah apa ya? Augmented investigation. Nah, jadi augmented investigation itu apa? Nah, di sini pada era modern ini investigasi dual, investigasi augmented investigation ini melihat ya bagaimana kegiatan forensik accounting dan juga analisa dan juga komunikasi sosial media ya, chat dan juga instant messaging atau juga forum data, email ya, augmented investigation. Jadi area augmented investigation ini kombinasinya adalah kombinasi tipe expertise ya, analisa tradisional gitu ya, dan juga data science. Dan secara umum ya bahwasanya dalam konteks big data gitu ya, digitalisasi di mana data itu hanya berhubungan dalam bentuk dan juga analisa pelanggan. Dan kita lihat di sini augmented investigation itu dalam bentuk gambar sebagai berikut. Nah, jadi dalam kasus ini kita menggunakan bantuan ya, investigasi sesuai dengan regulasi. Nah, di mana skenarionya regulasi itu cukup banyak ya, dan investigasi pada perusahaan itu yang mencakup penyajian hasil dari atas laporan keuangan ya, di mana kalau sudah katanya input yang salah maka output salah gitu kan. Nah, sehingga hasil dari ini mengacu pada regulasi server. Nah, apakah sudah sesuai ya? Sudah sesuai dengan informasi yang mencakup seluruh komunikasi dan juga data-data keuangan lainnya ya. Ya, kemudian juga traditional approach. Nah, dengan traditional approach di mana pihak-pihak setuju ya bahwasanya pendekatan tradisional yang menggunakan terminologi untuk mengidentifikasi gitu ya. Kemudian juga dokumen yang tidak relevan, ya, bagaimana mengacu pada proses-proses yang secara potensial relevan dengan dokumen. Dan juga perusahaan dalam hal ini termasuk tujuan adalah informasi yang diproduksi, tetapi informasi yang dapat diidentifikasi dan juga dibuang. Ya. Nah, selain augmented investigation, juga teknologi assisted review. Jadi review atas perangkat teknologi ya. Mencakup di sini bagaimana dokumen yang digunakan maupun juga dokumen manual direview gitu ya, direview dan secara maksimum kira-kira sekitar ada 5 atau juga 6 tahun dari 30 investigasi ya yang dapat ditemui. Ya. Jadi teknologi assisted review ini merupakan juga area yang di audit gitu ya. Selain itu udah dapat temuan, maka solusi ya, the solution. Ya. Kira-kira solusinya apa? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini gambar ya, bagaimana bagaimana tren ya, dan juga predictive model. Nah, ini baik dia tren, refine predictive model maupun juga profit set gitu ya, itu harus ada validasi kinerjanya ya, yang diambil sampelnya dan hasil dari sampelnya itu dapat diterapkan skor-skor ya dari sebuah kode populasi.
Kemudian dalam kondisi normal baru ya, digital forensic investigation ya, dalam kondisi COVID ya. Nah, ini dilakukan ya. Jadi dilakukan untuk melihat apakah ada ya lag atas supervisi ya, atau lag pegawai, atau juga partial undetected protocol branch ya. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita melihat juga data security ya. Ya, jadi data security, keamanan data ya, kemudian juga kecukupan teknologi ya, kemudian perulangan data retention, dan juga data collection ya. Nah, jadi yang perlu kita lihat insight di sini mengacu pada risetnya FTI Consulting ya, tidak di dalam laporannya atas COVID-19 ya. Ini secara signifikan adanya investasi ya dari 20 perusahaan. Ya, selain itu juga on-site investigation ya, selain dari on-site ya, selain dari bentuknya itu adalah supervisi, kemudian on-site. On-site ya. Jadi on-site investigation selama pendekatan tradisional investigation ini dilakukan, nilai yang terkandung dalam konteks dan juga kultur tenaga kerja. Dan itu juga transaction konteks, data source dan juga data capture. Oke. Ya, kemudian kita melihat lagi ya, bagaimana mengidentifikasi peluang ya atas organisasi. Nah, untuk menginvestigasi peluang di sini perusahaan berfokus pada volume data ya, di mana volume data memprioritaskan data itu adalah data yang relevan. Selain itu juga masalah volume dan juga secara umum adalah dapat menggambarkan investing yang terkait dengan kinerja ya. Ya, kemudian juga disparate data source, available accurate data, dan juga data protection privacy regulation ya. Nah, itulah ya topik kita kali ini ya, yang berkaitan dengan area-area apa saja gitu ya, yang merupakan area yang dilakukan oleh digital forensic investigation. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian. Ada ya? Ya, cukup ya. Baik, kalau cukup, saya kira itu saja ya perkuliahan kita di sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan.